Soal nomor 1, yang bukan termasuk prioritas penggunaan dana desa, yaitu pembangunan sarana dan prasarana desa adalah A. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa, B. Pembangunan dan pemeliharaan jalan desa, C. Pembangunan dan pemeliharaan jalan usaha tani, D. Pembangunan dan pemeliharaan embung desa, E. Pembangunan dan pemeliharaan irigasi tersier. Jawaban yang benar adalah A. Pembangunan dan pemeliharaan kantor desa. Soal selanjutnya, yang termasuk buku administrasi umum adalah titik-titik. A. Buku kegiatan pembangunan, B. Buku mutasi penduduk desa, C. Buku kas pembantu, D. Buku induk penduduk, E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Yang termasuk buku administrasi umum adalah E. Buku lembaran desa dan buku berita desa. Soal selanjutnya, sebagai sebuah produk hukum, peraturan desa tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi dan tidak boleh merugikan kepentingan umum, yaitu kecuali A. Terganggunya kerukunan antar warga, B. Terganggunya akses terhadap pelayanan publik, C. Terganggunya ketentraman dan ketertiban umum, D. Diskriminasi terhadap suku, agama, dan kepercayaan, ras, antar golongan, serta gender, E. Tidak ada jawaban yang benar. Jawaban yang benar adalah yang E. Tidak ada jawaban yang benar. Soal selanjutnya, asas penyelenggaraan pemerintahan desa antara lain adalah A. Kepastian hukum, keterbukaan, kebersamaan, keramahan, B. Keterbukaan, ramah, nyaman, C. Profesionalitas, akuntabilitas, kearifan lokal, D. Ketertiban, keamanan, kepentingan bersama, E. Ketertiban, keamanan, dan kenyamanan. Asas penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu C. Profesionalitas, akuntabilitas, dan kearifan lokal. Soal selanjutnya, meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat desa, mengembangkan kehidupan demokrasi, mengembangkan pemberdayaan masyarakat desa, memberikan dan meningkatkan pelayanan kepada masyarakat desa merupakan titik-titik. A. Kewajiban desa, B. Hak desa, C. Kewajiban masyarakat, D. Hak masyarakat desa, E. Kewajiban pemerintah daerah. Jawaban dari soal tersebut adalah A. Kewajiban desa. Desa dapat dihapus karena titik-titik. A. Konflik masyarakat, B. Penurunan pendapatan masyarakat dan meningkatnya angka kemiskinan, C. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis, D. Peningkatan kepadatan penduduk, E. Kekosongan jabatan kepala desa. Desa dapat dihapus karena C. Bencana alam dan atau kepentingan program nasional yang strategis. Soal selanjutnya, perubahan peraturan desa tentang APB desa dapat dilakukan antara lain kecuali titik-titik. A. Keadaan yang menyebabkan sisa lebih perhitungannya anggaran atau silpa
tahun sebelumnya harus digunakan dalam tahun berjalan. B. Keadaan yang menyebabkan harus dilakukan pergeseran antar jenis belanja. C. Terjadi penambahan dan atau pengurangan dalam pendapatan desa pada tahun berjalan. D. Terjadi peristiwa khusus seperti bencana alam, krisis politik, krisis ekonomi, atau kerusuhan sosial yang berkepanjangan. E. Tidak ada perubahan mendasar atas kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Perubahan peraturan desa tentang APB desa dapat dilakukan kecuali E. Tidak ada perubahan mendasar atau kebijakan pemerintah dan pemerintah daerah. Lanjut, pembangunan gedung, pembangunan jembatan dan jalan termasuk jenis belanja titik-titik. A. Pegawai, B. Barang atau jasa, C. Modal, D. Hibah, E. Bantuan keuangan. Pembangunan gedung, pembangunan jembatan, dan jalan termasuk jenis belanja titik-titik. Jawaban yang benar adalah modal. Jawabannya adalah yang C. Soal selanjutnya, jenis belanja kegiatan dalam kelompok belanja yang telah dituangkan dalam RKP desa terdiri dari atas titik-titik. A. Pegawai, barang dan jasa, modal. B. Pegawai, hibah, bantuan keuangan. C. Pegawai, modal, bantuan keuangan. D. Hibah, bantuan sosial, bantuan keuangan. E. Hibah, bantuan sosial, bantuan pihak ketiga. Jenis belanja kegiatan dalam kelompok belanja yang telah dituangkan dalam RKP desa terdiri dari A. Pegawai, barang dan jasa, dan modal. Soal selanjutnya, instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan disebut A. Misi, B. Evaluasi, C. Proyek, D. Program, E. Inseminasi. Instrumen kebijakan yang berisi satu atau lebih kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah desa untuk mencapai sasaran dan tujuan disebut D. Program. Soal selanjutnya, dana desa setiap desa dihitung secara berkeadilan berdasarkan alokasi dasar dan alokasi yang dihitung dengan memperhatikan jumlah penduduk, angka kemiskinan, luas wilayah, dan tingkat kesulitan geografis setiap desa. Tingkat kesulitan setiap desa ditentukan oleh ketersediaan prasarana pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, dan titik-titik. A. Jumlah penduduk, B. Luas wilayah, C. Aksesibilitas atau transportasi, D. Jumlah KK, dan E. Jumlah pendapatan penduduk. Jawaban dari soal di atas adalah C. Aksesibilitas atau transportasi. Yang merupakan tujuan pengaturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 yaitu kecuali A. Memberikan pengakuan dan penghormatan atas desa yang sudah ada dengan keberagamannya sebelum dan sesudah terbentuknya NKRI. B. Melestarikan dan memajukan adat, tradisi, dan budaya masyarakat. C. Memajukan perekonomian masyarakat desa serta mengatasi kesenjangan pembangunan nasional. D. Membentuk pemerintahan desa yang profesional, efisien, dan efektif, terbuka, serta bertanggung jawab. E.
memperkuat masyarakat desa sebagai subjek keuangan. Yang bukan merupakan tujuan pengaturan desa berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014, yaitu E. Memperkuat masyarakat desa sebagai subjek keuangan. Soal selanjutnya, pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas A. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. B. 2 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. D. 1 orang ketua, 3 orang wakil ketua, 1 orang sekretaris. E. 1 orang ketua, 2 orang wakil ketua, 2 orang sekretaris. Pimpinan Badan Permusyawaratan Desa terdiri atas C. 1 orang ketua, 1 orang wakil ketua, dan 1 orang sekretaris. Soal selanjutnya, Gampong adalah salah satu desa adat di daerah mana? A. Sumatera Utara, B. Lampung, C. Aceh, D. Minangkabau, E. Maluku. Gampong adalah sebutan desa adat dari daerah C. Aceh. Soal selanjutnya, pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, dan pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan. Meliputi tahapan apa sajakah pembangunan desa itu? A. Penganggaran, pertanggungjawaban, administrasi. B. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. C. Kekeluargaan, kegotong royongan, dan keuangan. D. Kewajiban, pengawasan, dan pertanggungjawaban. E. Pengelolaan, pendapatan, dan belanja desa. Tahapan dari pembangunan desa yaitu B. Perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, dan pertanggungjawaban. Soal selanjutnya, pejabat kepala desa dalam hal pembentukan desa persiapan salah satunya mempunyai tugas penetapan batas wilayah desa sesuai dengan kaidah dalam penetapan batas wilayah desa sesuai dengan penetapan dan penegasan batas wilayah desa yang mengikuti tahapan penetapan yang meliputi penelitian dokumen, pemilihan peta dasar, dan pembuatan garis batas di atas peta, dan tahapan penegasan yang meliputi penelitian dokumen, pelacakan, penentuan posisi batas, atau yang disebut juga dengan kaidah A. Kaidah normatif, B. Kaidah geografis, C. Kaidah kartografis, D. Kaidah intuitif, E. Kaidah sistematis. Jawaban dari soal tersebut adalah C. Kaidah kartografis. Soal selanjutnya, karena sesuatu hal maka dapat terjadi perubahan status desa meliputi kecuali A. Desa menjadi kelurahan, B. Kelurahan menjadi desa, C. Desa menjadi kecamatan, D. Desa adat menjadi desa, E. Desa menjadi desa adat. Karena sesuatu hal dapat terjadi perubahan status desa kecuali C. Desa menjadi kecamatan. Soal selanjutnya, yang bukan merupakan hak kepala desa adalah A. Mengusulkan struktur organisasi dan tata kerja pemerintah desa, B. Mengajukan rancangan dan menetapkan peraturan desa, C. Mendapatkan perlindungan hukum atas kebijakan yang dilaksanakan, D. Menerima penghasilan setiap bulan, tunjangan, dan penerimaan lainnya yang sah, E. Mendapatkan pelayanan dari perangkat desa,
Jawaban yang benar adalah yang E, mendapatkan pelayanan dari perangkat desa. Selanjutnya, Badan Permusyawaratan Desa memberitahukan kepada kepala desa mengenai akan berakhirnya masa jabatan kepala desa dengan cara titik-titik. A. Teguran, B. Tertulis, C. Lisan, D. Langsung, E. Musyawarah khusus. Jawaban yang benar adalah B. Secara tertulis. Soal selanjutnya, penduduk desa yang boleh memilih kepala desa dengan syarat salah satunya sudah berusia 17 tahun pada saat A. Pendaftaran calon kepala desa, B. Pemungutan suara, C. Kampanye, D. Hari tenang, E. Penghitungan suara. Penduduk desa yang boleh memilih kepala desa dengan syarat salah satunya sudah berusia 17 tahun pada saat B. Pemungutan suara. Kapan kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa kepada bupati atau wali kota? A. Akhir tahun, B. 3 bulan sekali, C. 6 bulan sekali, D. Sebulan sekali, E. 4 bulan sekali. Kepala desa menyampaikan laporan penyelenggaraan pemerintahan desa yaitu A. Akhir tahun. Soal selanjutnya, mengajukan usul rancangan perdes, mengajukan pertanyaan, menyampaikan usul dan atau pendapat, memilih dan dipilih, mendapat tunjangan dari APB desa merupakan hak dari A. Ketua RT, B. Anggota BPD, C. Ketua RW, D. Anggota Linmas, E. Perangkat desa. Jawaban dari soal tersebut adalah B. Hak dari anggota BPD. Soal selanjutnya, kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintah desa dilarang untuk A. Meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa, B. Menjadi pengurus partai politik, C. Memelihara ketentraman dan ketertiban masyarakat desa, D. Mengelola keuangan desa dan aset desa, E. Mengembangkan perekonomian masyarakat desa. Kepala desa dalam penyelenggaraan pemerintahan desa dilarang B. Menjadi pengurus partai politik. Salah satu bidang antar desa yaitu A. Bidang hukum, B. Bidang keamanan dan ketertiban, C. Bidang sosial, D. Pembuatan aturan, E. Pemilihan kepala desa. Salah satu bidang antar desa yaitu B. Bidang keamanan dan ketertiban. Perhatikan tabel. Format tabel di atas merupakan salah satu administrasi umum pemerintahan desa yaitu A. Buku keputusan desa, B. Buku peraturan di desa, C. Buku inventaris dan kekayaan desa, D. Buku aparat pemerintahan desa, E. Buku lembaran desa dan berita desa. Format tabel merupakan salah satu administrasi umum pemerintahan desa yaitu B. Buku peraturan di desa. Perhatikan tabel. Format tabel di atas merupakan salah satu administrasi umum pemerintahan di desa yaitu A. Buku surat menyurat, B. Buku aparat pemerintah desa, C. Buku agenda, D. Buku lembaran desa dan berita desa,
E. Buku ekspedisi. Jawabannya yang betul adalah E. Buku ekspedisi. Perhatikan tabel. Format di atas merupakan salah satu administrasi keuangan pemerintah desa, yaitu A. Buku anggaran pendapatan dan belanja desa. B. Buku rencana anggaran biaya. C. Buku kas pembantu kegiatan. D. Buku kas umum. E. Buku kas pembantu. Format tabel di atas adalah salah satu administrasi keuangan pemerintah desa, yaitu D. Buku kas umum. Soal selanjutnya, muatan materi yang harus tercantum dalam pendahuluan pada laporan ke penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran adalah titik-titik. A. Tujuan penyusunan laporan, visi dan misi, strategi dan kebijakan. B. Latar belakang penyusunan laporan, tujuan penyusunan laporan, visi dan misi. C. Latar belakang penyusunan laporan, tujuan penyusunan laporan, strategi dan kebijakan. D. Latar belakang penyusunan laporan, visi dan misi, strategi dan kebijakan. E. Latar belakang penyusunan laporan, visi dan misi, maksud dan tujuan. Jawaban yang benar adalah A. Tujuan penyusunan laporan, visi dan misi, strategi dan kebijakan. Selanjutnya, laporan penyelenggaraan pemerintahan desa akhir tahun anggaran disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat titik-titik. A. 1 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. B. 2 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. C. 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. D. 4 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. E. 5 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran. Laporan penyelenggaraan pemerintah desa akhir tahun anggaran disampaikan kepala desa kepada bupati atau wali kota melalui camat secara tertulis paling lambat C. 3 bulan, paling lambat 3 bulan setelah berakhirnya tahun anggaran.